Presiden Iran hampir menangis di siaran langsung setelah Trump menutup Selat Hormuz untuk rezim tersebut dan mengubah jalur ekonomi utama Teheran menjadi rute yang diawasi oleh pasukan Amerika Serikat. Masoud Pezeshkian muncul di televisi pemerintah pada 14 Juli 2026 di bawah tekanan pemboman baru. Baca JT, baca. Dari blokade laut dan hilangnya ruang militer di selatan negara tersebut, di depan kamera, dia berjanji akan mempertahankan setiap inci wilayah Iran dengan tindakan dan bertanya apakah Washington telah mencapai tujuannya di medan perang. Apa retorika Presiden Amerika? Lihat, mereka terus melontarkan retorika dan melakukan hal-hal seperti ini. Tapi pertanyaannya, di medan perang, apakah mereka berhasil mencapai tujuan mereka? Orang-orang yang memutuskan untuk membagi Iran kita menjadi beberapa bagian, pada akhirnya, sejauh mana rencana mereka berhasil? Pada kenyataannya, kita akan mempertahankan setiap inci tanah kita berdasarkan keyakinan dan kepercayaan kita. Dan kata-kata kasar yang mereka ucapkan itu pantas untuk mereka, bukan untuk kita. Dan bagaimana Anda melihat jalan ke depan bagi rakyat Iran? Langkah pertama kami adalah memastikan bahwa persatuan dan kohesi internal tetap terjaga. Setiap kata atau perilaku apapun yang dapat menimbulkan perpecahan di masyarakat, pada akhirnya akan melemahkan kekuatan kita. Pidatonya berusaha menunjukkan ketegasan, tetapi justru memperlihatkan seberapa besar tekanan yang dihadapi. Beberapa jam sebelumnya, Donald Trump telah kembali memberlakukan blokade terhadap semua pelabuhan, terminal minyak, dan wilayah pesisir Iran. Sementara lebih dari 20 kapal perang dan ratusan pesawat Amerika beroperasi di wilayah tersebut. Langkah ini tidak melarang kapal yang menuju pelabuhan lain ditelup, tetapi menutup jalur bagi kapal yang terkait dengan perdagangan Iran, sehingga memukul ekspor, pasokan, dan pemasukan uang. Dalam 17 jam pertama, 2 kapal dagang yang mencoba menerobos penghalang tersebut telah dialihkan. Pezeshkian berbicara tentang perlawanan tepat ketika Trump mulai mengendalikan laju krisis melalui laut, udara, dan sanksi. Bagaimana Teheran akan bereaksi tanpa memperbesar kekalahannya sendiri? Pezeshkian menanggapi pernyataan Trump bahwa sebagian besar kemampuan militer Iran telah dihancurkan dan mencoba mengubah pernyataan itu menjadi pembelaan terhadap persatuan internal. Kantor berita negara IRNA mencatat bahwa Presiden bertanya sampai di mana mereka yang berniat memecah belah Iran telah berhasil dan menegaskan bahwa jawabannya akan terlihat dalam tindakan nyata. Pernyataan itu disampaikan di Teheran di hadapan rakyat yang telah mengalami berbulan-bulan perang, tekanan ekonomi, dan kerugian militer. Nada bicara yang penuh emosi tidak mengubah situasi di laut. Pemerintah Iran berbicara tentang kedaulatan, tetapi sekarang mereka harus membuktikan bahwa mereka mampu menggerakkan kapal, menjual minyak, dan memasok pasukan mereka di bawah pengawasan Amerika. Trump kembali memberlakukan blokade pada pukul 20.20 waktu Greenwich, tanggal 14 Juli. Perintah tersebut berlaku untuk kapal dengan bendera apapun yang masuk atau keluar dari pelabuhan, terminal, dan wilayah pesisir Iran. Selat Hormuz tetap terbuka untuk kapal-kapal yang tidak berasal dari atau menuju Iran. Perbedaan ini sangat menentukan. Washington tidak memutus pasokan energi dari negara-negara Arab Teluk. Washington sedang membatasi konflik itu pada perdagangan rezim Iran. Pasukan Amerika melancarkan gelombang serangan baru terhadap sistem pertahanan pantai, gudang, dan lokasi peluncuran rudal jelajah. Pada 15 Juli, Komando Pusat melaporkan bahwa operasi selama 90 menit telah menyerang Pulau Tumbi Besar yang terletak dekat selat. Dengan tujuannya dinyatakan untuk mengurangi kemampuan Iran dalam menyerang kapal-kapal dagang. Beberapa hari sebelumnya, target-target militer juga telah diserang di Bushehr, Sabahar, Jas, Konarak, Abu Musa, dan Bandar Abbas. Komando Amerika juga membantah versi yang disebarkan oleh media pemerintah Iran bahwa gudang gandum sipil di Rofize telah dibom. Menurut Amerika Serikat, serangan-serangan tersebut ditujukan pada struktur-struktur militer yang terkait dengan pertahanan pantai dan serangan terhadap kapal-kapal. Perselisihan versi ini menunjukkan bagaimana Teheran berusaha mengalihkan fokus dari kehilangan kemampuan militer menjadi tuduhan-tuduhan. Serangan-serangan tersebut diarahkan ke struktur-struktur militer. Menurut Amerika Serikat, serangan-serangan tersebut diarahkan ke struktur-struktur pertahanan pantai dan serangan terhadap kapal-kapal. Amin.
Wah, bagaimana mereka menyerang? Wah, semua ini mereka benar-benar berbeda. Mereka menyerang sebuah kantor, menghancurkan pintu dan jendelanya. Lalu mereka membuat kekacauan dengan darah dan api. Benar-benar tempat-tempat ini punya penjaga. Mereka tidak membayar di awal hanya karena ketenaran dan kebutuhan. Kerja karena kita tahu itu dan akan berjalan buruk bersama Nani. Ibu sudah memanggilmu untuk makan. Teheran merespons dengan meningkatkan ancaman. Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa setiap serangan di wilayah Iran akan memicu reaksi, tidak peduli apakah itu terjadi di utara, selatan, timur, atau barat. Garda Revolusi juga menyatakan telah menyerang fasilitas Amerika di Kuwait dan Bahrain. Pihak berwenang Kuwait mengatakan bahwa pertahanan mereka menghadapi drone Iran, sementara Reuters melaporkan bahwa mereka belum dapat memverifikasi semua klaim yang disampaikan oleh rezim tersebut. Ledakan dan peringatan juga tercatat di berbagai titik di wilayah tersebut, sementara pangkalan-pangkalan Amerika tetap dalam keadaan siaga. Peningkatan serangan ke Kuwait, Bahrain, Qatar, dan Yordania menunjukkan strategi Iran untuk menekan negara-negara yang menampung pasukan Amerika Serikat. Masalah bagi Pesakian adalah setiap tembakan baru terhadap sistem ini, wilayah-wilayah tersebut justru meningkatkan dukungan regional terhadap perlindungan yang diberikan oleh pasukan Amerika dan memberikan lebih banyak alasan bagi Trump untuk memperpanjang operasi tersebut. Gedung Putih juga mulai menyerang struktur keuangan di balik senjata-senjata Iran. Pada 15 Juli, Departemen Keuangan memberikan sanksi kepada 7 individu dan entitas dari jaringan yang terkait dengan pembelian dan pengangkutan material untuk Garda Revolusi. Daftar tersebut mencakup operator dan perusahaan di Iran, Nigeria, Italia, dan terus bertambah. Pemerintah Amerika menyatakan bahwa perusahaan penerbangan, transportasi, saluran keuangan, dan koordinator perjalanan digunakan untuk menyembunyikan keterlibatan Garda Revolusi serta memindahkan material dan orang antar berbagai negara. Aset milik target yang berada di bawah yurisdiksi Amerika telah diblokir, transaksi dilarang, dan perusahaan yang dikendalikan sebesar 50% atau lebih oleh pihak yang dikenai sanksi juga mulai mengalami pembatasan. Scott Bassett menyatakan bahwa Trump menuntut denuklirisasi Iran dan bahwa Washington akan terus membongkar jaringan yang mendukung program senjata serta mesin perang rezim tersebut. Dengan demikian, pengepungan bergerak maju di 3 lini. Kapal-kapal dicegat, struktur militer diserang, dan perantara keuangan kehilangan akses ke sistem internasional. Dampak politik di dalam Iran juga mulai terlihat di media sosial. Beberapa unggahan menunjukkan warga menyerang Trump secara verbal dan mengatakan bahwa mereka tidak takut dengan rudal, jet tempur, atau pembom B-2. Halo teman-teman terkasih. Ini adalah menara yang sama yang diserang Trump tadi malam. Trump itu pengecut. Aku tidak takut dengan misilmu, aku tidak takut dengan jet tempurmu, aku tidak takut dengan inovasimu. Kami adalah orang Iran, dan dengan bangga kami berteriak agar seluruh dunia mendengar suara kami. Jika aku punya kesempatan, aku sendiri yang akan memotong lehermu, pengecut. Video-video ini menunjukkan kemarahan terhadap Amerika Serikat, tetapi tidak membuktikan adanya perubahan pendapat secara umum di antara orang Iran. Pesan-pesan terpisah yang dipublikasikan di lingkungan yang terkontrol dan penuh dengan pembatasan internet tidak secara otomatis mewakili seluruh masyarakat. Studi tentang pemblokiran koneksi di Iran menunjukkan adanya gangguan yang terkoordinasi dan luas selama krisis internal tahun 2026. Pers Eskin berusaha memanfaatkan sentimen yang bernuansa nasional dan nasionalis untuk menyatukan penduduk di sekitar pemerintah, bahkan setelah terjadinya protes, penindasan, dan kesulitan ekonomi. Janjinya untuk merespons dengan tindakan juga bertujuan untuk menghindari kesan bahwa rezim telah kehilangan kendali atas selat tersebut. Namun, ada jarak yang besar antara mendeklarasikan kedaulatan di depan kamera dan menjaga agar jalur perdagangan tetap berfungsi di tengah kapal, pesawat, dan sistem pengawasan Amerika. Donald Trump tetap membuka celah, yaitu jalan diplomatik, namun dengan syarat-syarat yang berat. Washington menuntut agar Iran menghentikan serangan terhadap kapal-kapal, menerima kebebasan pelayaran di selat, dan melanjutkan pembicaraan tentang program nuklirnya. Pada saat yang sama, Presiden Amerika mengancam akan memperluas serangan terhadap pembangkit listrik dan jembatan jika Teheran menolak kesepakatan.
Setiap serangan terhadap kapal atau fasilitas Amerika Serikat dapat memicu gelombang pemboman lain dan membuat blokade menjadi lebih ketat. Janji untuk merespons dengan tindakan menempatkan Presiden Iran sendiri dalam tekanan langsung, bertindak dan mengambil resiko serangan yang lebih besar atau mundur di tengah pengepungan yang terjadi di Hormuz. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai selesai. Dukung proyek kami dan berkontribusilah secara finansial melalui kode Pix yang muncul di layar Anda. Kami adalah saluran independen, fokus untuk memberi Anda informasi yang benar. Kontribusi Anda membantu kami untuk terus bertahan. Terima kasih.